Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Alia Rahmadani dengan NPM 21412011 dari kelas akuntansi 21A. Pada video kali ini saya ingin mengulas materi tentang metode analisis kuantitatif. Mata kuliah Teori Pengambilan Keputusan. Jadi, apa itu metode analisis kuantitatif? Metode analisis kuantitatif sebuah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan menganalisis data berdasarkan angka dan angka statistik. Analisis kuantitatif adalah proses pengumpulan dan interpretasi data berdasarkan angka yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang kuat tentang masalah atau fenomena yang sedang diamati. Selanjutnya ada pendekatan analisis kuantitatif. Yang pertama ada pendekatan hipotesis. Pendekatan ini melibatkan perumusan hipotesis, pengumpulan data, dan pengujian hipotesis menggunakan metode statistik. Yang kedua ada pendekatan survei. Metode ini melibatkan pengumpulan data melalui survei atau kuesioner yang menghasilkan data kuantitatif. Yang ketiga ada analisis data sekunder. Menganalisis data yang sudah ada seperti data historis atau data yang diperoleh dari sumber lain. Selanjutnya ada teknik analisis kuantitatif. Yang pertama, statistik deskriptif menggunakan ukuran tendensi sentral, dispersi data, dan grafik untuk menggambarkan karakteristik data. Yang kedua, analisis regresi menentukan hubungan antara dua atau lebih variabel dan mengukur pengaruhnya. Yang ketiga, ada analisis multivarian menggunakan teknik seperti analisis faktor, analisis diskriminan, atau analisis cluster untuk memahami hubungan kompleks antara berbagai variabel. Yang keempat ada analisis deret waktu, menganalisis data yang dikumpulkan dalam rangka untuk mengidentifikasi tren, musiman, atau pola lainnya. Metode yang digunakan penelitian kuantitatif. Yang pertama, menggunakan survei untuk mengambil data dari populasi yang besar. Survei dilakukan dengan membagikan daftar pertanyaan dalam bentuk kuesioner kepada para responden. Yang kedua, eksperimen. Eksperimen adalah penelitian untuk mencari pengaruh antara variabel dalam kondisi yang terkontrol. Selanjutnya, analisis isi bertujuan untuk melihat isi pesan dalam kategori tertentu. Cara mengumpulkan data atau instrumen penelitian. Yang pertama, menggunakan kuesioner atau angket. Yang kedua, observasi. Yang ketiga, wawancara. Yang keempat, dokumentasi. Dan yang terakhir, menggunakan studi kepustakaan. Kelebihan metode kuantitatif. Yang pertama, hemat waktu, biaya, dan tenaga. Peneliti bisa memperoleh informasi dari banyak responden sekaligus dengan menggunakan kuesioner yang disebarkan via internet. Peneliti tidak perlu mewawancarai atau mendatangi tempat tinggal responden. Yang kedua, hasilnya akurat. Informasi atau data yang diperoleh akan diolah dengan menggunakan aplikasi statistik SPSS sehingga hasilnya lebih valid dan reliable tanpa melibatkan opini pribadi peneliti. Selanjutnya, kekurangan dari metode kuantitatif. Yang pertama, memerlukan populasi besar. Supaya hasil penelitian akurat, peneliti membutuhkan ukuran sampel minimal 30 responden. Populasi yang terlalu sedikit akan membuat hasil penelitian menjadi bias dan kurang objektif. Yang kedua, jawaban responden tidak mendalami atau detail. Peneliti sudah menyiapkan opsi jawaban yang bisa dipilih responden pada kuesioner, sehingga informasi yang diperoleh cenderung singkat dan tidak mendalam. Tujuan penelitian kuantitatif.
Yang pertama, mengembangkan model matematis bukan hanya mengadopsi teori, melainkan membangun hipotesis yang berhubungan dengan keadaan nyata yang akan diteliti. Yang kedua, melakukan pengukuran guna membantu melihat hubungan antara data secara kuantitatif dengan pengamatan empiris. Yang ketiga, menentukan variabel dalam sebuah populasi baik dalam bentuk studi deskriptif dan studi eksperimental. Ciri-ciri penelitian kuantitatif. Yang pertama, penelitian ini menjawab permasalahan khusus yang diangkat sebagai fokus penelitian. Yang kedua, topik yang diangkat penting karena penelitian ini berorientasi pada proses bukan hasil. Yang ketiga, rancangan penelitian bersifat sementara dan bisa berubah ketika sudah terjun ke lapangan. Yang keempat, hasil yang diperoleh harus berkredibilitas, auditabilitas, transferabilitas, dan konfirmabilitas, yang mana keabsahan data dapat dilihat. Selanjutnya, langkah untuk melakukan penelitian kuantitatif. Yang pertama, merumuskan latar belakang. Penelitian ini adalah yang melatar belakangi penelitian, memilih tema, dan topik tersebut harus diuraikan dalam latar belakang disertai dengan data-data pendukung. Yang kedua, membuat rumusan masalah. Rumusan masalah merupakan sebuah kalimat pertanyaan, bukan pernyataan, dan harus relevan dengan tema yang diangkat, bersifat baru dan asli serta penting. Yang ketiga, menentukan landasan teori. Landasan teori ini untuk mengkaji literatur yang jadi sandaran peneliti guna menemukan jawaban atas rumusan masalah yang sudah ditentukan. Yang keempat, merumuskan hipotesis. Hipotesis merupakan jawaban sementara atau asumsi yang peneliti pegang untuk dilakukan pengujian. Ada hasil penelitian yang sesuai hipotesis dan ada yang menolaknya. Yang kelima, pengumpulan data. Pengumpulan data ini sebagai bahan untuk mendapatkan solusi atas permasalahan yang diangkat. Dalam pengumpulan data, membutuhkan instrumen penelitian dan menguji instrumen. Hasil data yang diperoleh selanjutnya diuji validitas dan reliabilitas. Hasil uji data akan dianalisis untuk menjawab hipotesis sebelumnya dan ditulis dalam bab pembahasan. Biasanya disajikan berupa tabel, diagram, atau grafik. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.